Renungan minggu kedua masa biasa tahun B1 tanggal 17 Januari 2021. Renungan ini saya beri judul Guru, di manakah engkau tinggal? Guru, di manakah engkau tinggal? Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih, dan sehat selalu, berkah dalam. Hari ini kita sudah memasuki masa biasa sampai nanti tanggal 17 Februari, karena tanggal 17 Februari nanti akan dimulai masa Prapaskah dengan acara liturgi Rabu Abu yang akan diterimakan secara khusus nanti. Masa biasa ini diawali dengan baptis Yesus minggu pertama kemarin. Saat itu dimaklumkan oleh Allah dan disaksikan oleh Roh Kudus bahwa Yesus adalah anak Allah dan Mesias. Yesus adalah anak Allah dan Mesias adalah yang diurapi. Pemakluman itu sekaligus sebagai panggilan bagi Yesus untuk memulai karyanya di dalam sejarah manusia, karya keselamatan bagi semua umat manusia di dunia ini. Panggilan itu sendiri merupakan inisiatif dari Allah yang ingin kerjasama dengan manusia untuk mewartakan kebaikannya kepada sesama manusia. Dan inisiatif Tuhan itu menunggu jawaban manusia yang sudah sejak semula diberi kebebasan sepenuhnya oleh Tuhan. Namun jawaban itu belum tentu sekali jadi langsung ya siap, atau juga bila sudah menjawab ya siap, itu juga belum tentu langsung berbuat sesuatu, belum tentu langsung bertindak. Semuanya membutuhkan waktu, seperti halnya yang dialami oleh Samuel. Dia membutuhkan waktu untuk memahami dan akhirnya menjawab panggilan Tuhan, dibantu oleh Imam Eli di situ. Dan akhirnya Samuel menjawab, bersabdalah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Jawaban yang penuh iman, rendah hati, ungkapan ketaatan, karena yakin sabda Tuhan pasti menuntun kepada kebaikan. Jawaban itu ternyata terus menggema di dalam hati Samuel dan mendorong langkahnya di kemudian hari. Lalu dia siap untuk melaksanakan perintah Tuhan, siap menjalankan panggilan Tuhan apapun yang terjadi. Itulah Samuel. Dalam perjalanan hidupnya, Samuel menjadi hakim yang mumpuni. Apa arti mumpuni itu? Hakim saat itu adalah pemimpin bangsa yang angabei. Artinya semua tugas dijalani, ya membimbing, ya mengajar umat, ya macam-macam yang lain, menghakimi dan juga memberikan ganjaran dan seterusnya. Samuel mumpuni artinya bisa melaksanakan semuanya dengan baik karena selalu berpaut dengan Allah. Bila mengalami masalah atau kesulitan, dia selalu berkonsultasi, berembuk, berwawancara dengan Allah untuk mencari jalan keluarnya. Dan Samuel betul-betul mau mendengarkan dan melaksanakan perintah Tuhan itu, meskipun kadang terasa sangat berat. Contohnya antara lain ketika bangsa Israel minta supaya dinobatkan seorang raja bagi mereka, yang tertulis dalam 1 Samuel bab 8.
Samuel pada mulanya tidak setuju, namun bangsa Israel terus menuntutnya. Dalam kebingungan dan juga bahkan kemarahannya, kejengkelannya itu, Samuel menghadap Tuhan, berkonsultasi dengan Tuhan dalam doanya, dan Tuhan akhirnya memberikan lampu hijau. Bangkitkanlah seorang raja bagi mereka. Memang lega hati Samuel karena ada solusi, tetapi dia tetap waspadai dengan membimbing bangsa Israel agar tidak salah langkah. Jadi Samuel yang dipanggil dan diutus harus selalu dekat dengan yang mengutus dan berkomunikasi serta berkonsultasi terus-menerus dengannya. Dan yang jauh lebih penting adalah menyerahkan semuanya kepada keputusan Tuhan. Kiranya hal itu tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh para murid perdana dengan panggilan para murid dalam Injil suci hari ini. Peristiwa awal yang sangat menarik kalau kita cermati. Waktu itu Yohanes Pembaptis baru berbincang-bincang dengan dua muridnya. Lalu mendadak Yesus lewat dan Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Kata-kata itu ternyata menarik perhatian dua murid tadi, langsung dua murid tadi mengikuti Yesus. Ya spontan saja mengikuti Yesus tanpa berpikir panjang. Lalu apa yang terjadi? Dalam perjalanan ngetutke mengikuti Yesus tadi, Yesus menoleh dan bertanya, apa yang kamu cari? Mereka bingung. Dalam kebingungan tadi mereka menjawab, Guru, di manakah engkau tinggal? Dan Yesus menjawab, marilah dan kamu akan melihatnya. Yesus tidak bicara banyak, juga tidak bicara muluk-muluk mengenai tempat tinggalnya. Yesus tidak mengatakan, oh di sana tidak jauh kok. Tidak. Ternyata jawaban Yesus, marilah dan kamu akan melihatnya, punya makna yang dalam dan menjadi pegangan utama para murid. Menjadi murid Yesus berarti tinggal bersama-sama dengan Yesus. Saya ulangi, menjadi murid Yesus berarti tinggal bersama-sama dengan Yesus. Berarti harus selalu mengikutinya, harus menjalin relasi hubungan terus-menerus agar dapat belajar dari Yesus, karena nantinya mereka akan meneruskan karyanya penyelamatan dunia ini. Dari kitab suci kita bisa melihat bahwa kemanapun Yesus pergi, para murid selalu mengikutinya. Mungkin diajak dan lalu mengikutinya, atau mungkin mengikutinya begitu saja. Entah di padang belantara, entah di gunung, entah di kota yang ramai atau tempat yang sepi, mereka selalu mengikutinya. Dan dimanapun berada, para murid menyaksikan dan belajar bagaimana Yesus mewartakan kasih. Yesus bisa dijumpai di sembarang tempat. Dimanapun berada, Yesus siap dijumpai. Juga bisa dimintai pertolongan dalam keadaan apapun. Yesus tidak harus disowani ke rumahnya atau ke pasturannya, juga bisa diminta pertolongan. Yesus tidak harus disowani. Yesus juga tidak menyuruh mereka datang sowan kepadanya. Yesus tidak hanya lenggah di tempat yang nyaman menunggu orang pada sowan, tidak. Yesus berjalan, Yesus berkelana mencari dan mencari mereka yang mesti diselamatkan. Contoh dalam kitab suci banyak. Kadang baru mengadakan perjalanan, ada orang buta atau orang kusta atau orang kerasukan setan, dan Yesus pun berbuat sesuatu untuk menolongnya.
Kadang pas singgah di suatu rumah lalu orang berdatangan, Yesus juga siap menerima. Tidak ada jam bicara pada Yesus seperti dokter umpamanya. Kapanpun datang akan diterimanya dengan baik-baik. Bahkan bila baru tidur seperti kala di tengah danau perahu para murid diguncang oleh ombak dan Yesus baru tidur, mereka membangunkan Yesus karena takut. Dan Yesus bangun, menghardik angin itu, dan redalah angin itu. Masih banyak contoh gerak langkah Yesus yang terpanggil untuk menyelamatkan manusia, yang terus disaksikan dan dipelajari para murid secara langsung tatap muka. Dan itulah nantinya yang harus diberlanjut juga pada para murid kala Yesus sudah mulia di surga dan tidak berada bersama-sama mereka secara wantah. Gaya hidup Yesus seperti itu menjadi gaya hidup para muridnya. Mengapa para murid bisa seperti itu? Mengapa mereka begitu kemantil-kantil pada Yesus, padahal mungkin mereka juga capek, juga mungkin ingin nak kepenak nderek Gusti, yang kadang muncul di benak mereka atau muncul dalam gelenak-gelenik antara mereka, bahkan muncul berupa pertengkaran di antara mereka yang biasanya terus disambut oleh Yesus dengan memberikan pengajaran dan penyadaran kepada mereka. Mengapa? Sekali lagi, mengapa para murid bisa begitu? Jawabannya sederhana. Dalam kisah panggilan dalam kitab suci, biasanya yang dipanggil bukan orang-orang yang hebat, tetapi orang-orang yang biasa saja. Malah juga ada orang yang berdosa, misalnya Matius, pemberontak, Simon Selotes, dan lain-lainnya. Kebanyakan dari mereka adalah nelayan-nelayan biasa. Kebersamaan dengan Yesus itu makin lama, akhirnya mereka makin lama makin mengenal Yesus. Mereka merasakan bagaimana Yesus selalu dekat dengan mereka seperti apapun keadaan mereka. Memang tidak jarang Yesus menegur mereka. Tegurannya kadang lembut, namun kadang keras juga. Namun mereka tetap setia mengikutinya. Mereka tidak pernah mundur, mereka tidak pernah mutung, mereka tidak pernah menjauh dari Tuhan, meskipun kadang dimarahi habis-habisan seperti halnya Petrus umpamanya. Itulah sikap orang yang biasa, yang tidak neko-neko, dan yang yakin bahwa Yesus itu selalu membimbing mereka. Teguran dan pengajaran, bahkan kemarahan Yesus, mereka terima sebagai cara Yesus memoles pribadi mereka agar semakin menyerupai Dia. Begitulah sikap murid yang sejati, yang selalu berbakti kepada Sang Guru. Mungkin dalam beberapa hal, misalnya soal menangkap ikan, para murid pasti lebih lihai, lebih piawai dibanding daripada Yesus. Namun ketika semalam suntuk tidak dapat apa-apa, Yesus menasihati, duk in altum, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Dan mereka manut, lalu menebarkan jala di situ, dan buahnya ternyata sangat berlimpah. Itu hanya salah satu contoh saja. Seorang murid ora nate maido gurune. Ya. Allah memanggil semua orang untuk menjadi pewarta kasih-Nya. Setiap orang yang sudah dibaptis dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Jadi kita semua yang sudah dibaptis dipanggil untuk menjadi murid Kristus, ngetut ke Yesus kemanapun perginya. Mungkin pergi ke tempat yang berat, yang sulit, mungkin pergi ke tempat yang enak, kita ikuti terus dan kita belajar daripadanya. Menjadi dengan dibaptis kita menjadi anggota tubuh gereja di mana Kristuslah kepalanya.
Kita diutus untuk menyampaikan kabar baik kepada banyak orang, memberi kesaksian hidup di tengah masyarakat dengan hidup baik, benar, dan jujur. Siap menjadi murid Kristus yang harus ngetut ke gurune kemana saja dia pergi, mengikuti guru kemanapun dia pergi, dan menerima siapa saja dengan baik, siapa saja yang datang kepadanya. Nah, semoga judul dan kata-kata indah dalam Ardas Arah Dasar Keuskupan Agung Semarang kita saat ini, Ardas ke-8 2021 sampai dengan 2025, terwujud dalam perilaku kita sehari-hari. Tidak cukup kalau hanya dihafal atau didoakan atau dijadikan bahan diskusi, sharing, rekoleksi, hari studi dan sebagainya, atau bahkan perdebatan hanya soal formulasi kata atau kalimat saja. Mari kita wujudkan dalam karya nyata sebagai model pemuritan kita kepada Kristus, agar kita tetap tinggal dalam Kristus dan berbuah. Kiranya untuk itu nasihat Paulus perlulah kita dengarkan dan kita wujudkan dalam karya nyata. Paulus mengatakan demikian kepada umat di Efesus, janganlah ada kata buruk keluar dari mulutmu, melainkan hanyalah yang baik untuk membangun iman dan mendatangkan rahmat bagi para pendengar. Janganlah menyusahkan Roh Kudus Allah, sebab dalam Dialah kamu dimeteraikan untuk hari penyelamatan. Jauhkanlah dari antara kamu segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, serta segala macam kejahatan. Bersikaplah ramah seorang terhadap yang lain, berlakulah lembut hati, dan hendaklah saling mengampuni, seperti Allah telah mengampuni dalam Kristus. Efesus bab 4 ayat 29 sampai 32. Marilah kita hayati nasihat ini agar dialog awal kisah ini, Guru, di manakah engkau tinggal? Marilah dan kamu akan melihatnya semakin nyata dalam diri kita. Mengikuti Yesus kemanapun pergi, bahkan ke tempat yang paling sulit sekalipun. Melihat sepak terjang Yesus dan menirunya sesuai dengan situasi, kondisi, dan zaman kita saat ini, serta kemampuan kita pada saat ini yang harus terus kita perkembangkan. Mari kita berjalan bersama sebagaimana ditunjukkan oleh teman-teman dari Paroki Wedi yang pada hari Natal membuat pohon Natal raksasa dari janggel jagung dengan filosofi yang sangat sederhana namun berbobot. Jagung tanpa klobot yen kabeh nyengkuyung dadi ora abot. Dan saya tiru-tiru membuat parian asal-asalan. Jagung dipritili, Gusti Sang Maha Agung tansah amberkahi. Amin. Tuhan serta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudara kalian, sehat selalu, berkah dalam, amin. Mbayat 17 Januari 2021, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu, Mbayat. Amin.